Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brothers and sister? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini kita mau ngajak brothers and sister untuk ngobrol santai nih. Pada minggu-minggu ini di Houston, Texas ada satu organisasi nirlaba namanya Indonesian American Muslim Community atau dikenal dengan nama IMC, sedang mempersiapkan pemilu pengurus atau board of director untuk periode 2023-2024. Saya akan ajak brothers and sister untuk ngobrol santai ini, mengenal lebih dekat pribadi-pribadi para kandidat-kandidat calon-calonnya nih untuk periode berikutnya. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gumilar. Ya, Bambang Gumilar. Asli dari mana? Saya lahir dan besar di Pekanbaru, Sumatera. Tapi orang tua saya dari Jawa. Bapak saya orang Sunda, ibu saya orang Jawa. Saya tinggal di Amerika sudah 13 tahun nih. Sudah tahun 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah, baru 13 tahun. Baru 3. Pak Bambang salah satu kandidat untuk board of director berikutnya. Karena IMC itu adalah suatu organisasi, boleh nggak cerita Pak Bambang pernah ikut dalam suatu organisasi sebelumnya pada saat mungkin kuliah atau organisasi-organisasi umumnya selain IMC atau aktivitas lainnya yang sifatnya organisasi seperti itu? Kalau melihat jauh ke belakang ya, dari mahasiswa saya sudah ikut beberapa kegiatan mahasiswa. Ya dulu di Bandung ada apa namanya? Saya kan dari geologi. Oke. Di ITB ada klub English Club di himpunan. Yeah. Kemudian setelah kerja malah saya punya banyak waktu. Tapi sebelum itu saya dulu aktif di Pramuka. Di Pramuka. Jadi dari siaga ya sampai penegak sampai jadi pembina. Sampai pembina ya? Sampai jadi ketua gudeg. Wah, luar biasa ya. Bawa anak-anak jambore ke Thailand ya waktu itu tahun 2001 atau 2002. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau itu organisasi yang sifatnya sosial. Dan kalau yang sifatnya religius ataupun publik tertentu, dulu di Pekanbaru di Rumbai khususnya saya ikut dengan beberapa teman. Itu kita ada semacam seperti badan pengumpul zakat itu. Oke. Jadi kalau sekarang sudah diformulasikan jadi Basnas atau Batnas. Dulu kita dulu namanya pizza. Panitia pengumpul infak, zakat dan sedekah pizza. Oh, oke. Jadi ada beberapa orang yang aktif di situ. Jadi alhamdulillah saya sudah terlibat dari awal. Terus pindah ke Brunei. Saya pernah di Brunei 5 tahun. Juga ikut ada Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei, Malaysia, Brunei. Kemudian pindah ke Aberdeen di UK, di Inggris, Scotland. Juga ikut bersosialisasi dengan kawan-kawan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Pindah ke Houston tahun 2009, saya ditunjuk jadi ketua ISMI Houston. Dulu ada ISMI kan, locality Houston. Tapi kemudian ISMI lebur, kita kita bikin IMC ini. Oke. Saya dulu ikut salah satu BOD juga, pernah jadi BOD di awal-awal tahun 2012 jadi BOD, tapi nggak pernah jadi di eksekutifnya. Oke. Jadi kalau pengalaman di organisasi seperti ini, insya Allah, yang non-profit ini sudah cukup. Oke. Jadi brothers and sister kalau mendengar tadi Pak Bambang mengeluarkan semua portfolionya, kayaknya udah nggak diragukan lagi, apalagi Pak Bambang juga salah satu awal-awalnya IMC itu berdiri sudah cukup aktif gitu ya. Nah ini dengan IMC sudah dari dahulu
kira-kira apa sih yang Pak Bambang lihat di dalam IMC yang sudah ada, namun dengan bergabungnya Pak Bambang insya Allah di pengurusan yang baru bisa diimprove lagi? Sebenarnya apa yang sudah berjalan sekarang itu sudah baik. Kita bisa bikin lebih baik lagi, tambah lebih baik lagi. Yang jadi kendala utama, bukan jadi goal kita itu adalah melibatkan masyarakat, jamaah kita untuk lebih dekat ke masjid. Saya rasa itu tantangan dari semua, tantangan untuk semua pengurus. Kalau masalah finansial, insya Allah kalau itu ada aja rezekinya. Tapi yang paling susah itu adalah mendapatkan mengajak jamaah untuk dekat ke masjid. Dulu kita memilih tempat ini karena di Houston, Greater Houston area, kita punya kita kategorikan 3 lah kantong masyarakat ya. Jadi ada di Houston sendiri, daerah West Chase sana, di Katy, Sugarland, dan ada satu di Woodland. Mungkin Woodland terlalu jauh. Jadi di awal-awal tahun 2012 itu kita kasak-kusuk milih lahan. Akhirnya konsensus kita cari di sekitar sini. Jadi search area-nya difokuskan ke daerah yang accessible, walaupun tidak ideal buat satu kelompok, tapi compromise lah, semua orang happy. Alhamdulillah kita dapat yang di sini kan. Jadi yang dari Katy ya sekitar 10 menit atau 20 menit dari Sugarland. Mungkin yang dari Woodland yang jauh, Woodland Spring agak jauh. Tapi ya kita nggak bisa satisfy everyone. Atau mau bikin cabang cabang Woodland, insyaallah oke juga. Atau di Clear Lake, waktu itu Clear Lake juga ada kan. Ya jadi tantangan atau goal kita kalau bisa itu menarik jamaah untuk lebih aktif lah terlibat di kegiatan di masjid. Memang kedengarannya klise ya, maksudnya ya orang kalau mau ke masjid kalau enggak sudah gitu. Tapi harusnya ada satu insentif. Sebenarnya udah bagus yang kita lakukan di sini. Itu ada breakfast, community breakfast, ada festival Istiqlal Festival, dan banyak acara-acara, dan juga banyak program mingguan. Tapi ya peminatnya tidak begitu banyak karena konflik waktu mungkin sama prioritas. Ya kita maklum itu. Dan tidak semua orang punya prioritas yang sama. Dan bagaimana kita menyatukan prioritas itu agar semua terpenuhi lah keinginan masing-masing orang. Ya, jadi brothers and sister, tolong itu sebenarnya sebuah ajakan. Jadi brothers and sister kalau ada waktu luang, misalnya lihat ada kegiatan di masjid, itu sudah effort yang luar biasa dilakukan panitia. Mungkin apresiasi kita sebagai masyarakat atau jemaah Indonesia adalah ikut turut serta, paling nggak datang gitu ya, untuk melihat masjid kita perkembangannya sudah luar biasa dibanding yang lalu. Nah ini melihat kondisi masjid sekarang, sebenarnya kalau Pak Bambang berada di Masjid Istiqlal, apa sih sesuatu yang istimewa yang menurut pribadi opini Pak Bambang dari Masjid Istiqlal yang Pak Bambang rasakan? Wah, ini Masjid Istiqlal ini luar biasanya dalam hal ini. Tapi mungkin pendapat saya bias ya. Bias ya, bias. Oke, silakan. Karena bukan itu personal opinion. Jadi kan to some extent apa yang ada sekarang di masjid ini salah satunya kan kita juga yang membuatnya gitu. Jadi sebenarnya rumah saya sama masjid di Katy itu lebih dekat, cuma 7 menit, 3 mile, 7 menit lah. Tapi saya lebih suka ke sini karena ya kita merasa bahwa just feeling home gitu lah. Jadi kan ya kayak karena bisa ngobrol bahasa Indonesia nih. Coba kalau saya di masjid Katy atau di masjid Hamzah, saya nggak bisa ngobrol bahasa Indonesia. Makanya saya bilang bias tadi. Jadi dan itu juga jadi tantangan buat kita karena jamaah yang datang ke sini bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya
ke diaspora Indonesia. Dan waktu saya ditanya kenapa mau ikut dicalonkan, karena tantangan terbesar kita itu adalah regenerasi. Oke, setuju. Ya kan, kita generasi pertama, maksudnya datang ke sini, saya datang ke sini umur saya 45 tahun. How many years do I have? Ya kan, anak-anak yang sudah di sini, anak-anak saya lahir di Indonesia juga, dan banyak anak-anak jamaah kita orang Indonesia udah lahir di sini. Sebenarnya mereka lah yang kita targetkan untuk meneruskan tongkat estafet ini. So they will be the next executive or BOD. Tapi kita belum lihat itu karena belum tidak ada yang maju. Karena ada yang bilang kemarin lah yang calonkan diri itu lagi gitu. Lo lagi gitu. Tapi mau nggak mau, saya nggak mau IMC ini nanti jadinya jadi APMC, Arab Pakistani Muslim Community gitu, Indonesianya hilang. Ya kan? Sementara secara bylaw belum dimungkinkan gitu. Ya, belum dimungkinkan. Lah kita nggak boleh mengubah BOD, tidak boleh mengubah keanggotaan BOD kalau dia nggak ada hubungan primordial dengan Indonesia. Kita orang Indonesia, lahir Indonesia, atau ada hubungan Indonesia, kita bisa jadi BOD. Tapi kalau yang bukan, berarti tidak bisa. Tapi kalau tidak ada lagi orang Indonesia yang mau, jadi ya jamaah kita ya banyak di sini. Kalau kita sholat berapa baris tadi? 3 saf orang Indonesianya paling 10 orang, itu paling jari bisa. Sisanya adalah saudara-saudara kita dari komunitas lain. Ya kalau kita nggak meneruskan tugas ini, sooner or later they will take over. Nah, saya nggak tahu kalau bapak-bapak atau teman-teman, ibu-ibu semua mau IMC berubah jadi APMC, Arab Pakistani Muslim Community, Istiqlal, jadi kita cuma jadi jamaah datang setahun 2 kali aja, cuma Idul Fitri sama Idul Adha, wallahu alam. Tapi tugas itu ada di kita semua, bukan hanya di BOD, tapi ada di semua kita. Dan BOD adalah salah satu pengemban tugas untuk melanjutkan misi kita gitu. Jadi brothers and sister, kembali lagi dengan niatan awal kenapa IMC berdiri adalah untuk membentuk masjid Indonesia, dan karena yang dari Indonesia untuk Indonesia, dan tentu jemaahnya universal, tapi tetap BOD-nya dari orang Indonesia. Untuk tetap menjadi seperti itu, kita ya berharap dari brothers and sister continue untuk ikut aktif ataupun datang atau turut serta, sehingga regenerasi board of director dari IMC itu sendiri terjaga sampai terus generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu ya Pak Bambang. Ya. Nah ini Pak Bambang, kalau melihat IMC saat ini dibanding dengan 5 tahun yang lalu, menurut Pak Bambang sejauh apa sih perubahannya? Kalau secara mendasar kita tidak banyak berubah, tapi secara fisik ya. Pertama kita bicara masalah masjid. Kalau masalah masjid, bangunan segala macam kita sudah, insya Allah kita sudah ke arah yang benar. Masalah finansial juga kita bayangkan dulu pertama kali mencetusi dia mau bikin masjid, orang bilang duit lo ada berapa? Ada 13.000. Di mana? Di rekening salah satu, di bank account salah satu jamaah. 17.000 mau bikin masjid. Are you kidding me? But alhamdulillah, kalau ada keinginan, insya Allah Allah mudahkan. Dan kita udah bisa beli ini 1,3 juta dolar, ya kan? Kita bisa punya financial support yang bagus. Masyarakat yang datang juga mulai melihat positif keberadaan kita di sini. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa salah satu ide awal kenapa kita membuat masjid quote unquote masjid Indonesia, kan banyak masjid yang lain. Betul. Jadi beberapa jamaah mungkin abstain waktu itu, bahkan menyuarakan bahwa ngapain bikin masjid di Houston udah banyak kan. Coba Google, find
masjid atau Islamic Center. Mungkin dulu hanya 10-20, sekarang udah kalau nggak 500 mungkin 200 lah paling tidak ada di sekitar kita. Kenapa nggak pergi aja ke sana gitu? Ya kan, kayak saya lebih dekat, saya ke Katy, Mas Katy lebih dekat. Tapi yang ingin kita sampaikan waktu itu, yang ingin kita utarakan, niat kita membuat masjid Indonesia adalah salah satu bentuk sumbangsi masyarakat Indonesia ke komunitas Muslim yang ada di Houston. Oke. So kita nggak cuma nebeng aja, ya we do something, kamu bisa datang kita. Kita punya 2 misi, ya misi pertama misi dakwah, misi kedua kita memperkenalkan Indonesia sendiri. Mereka lihat ke sini, inilah wajah Muslim Indonesia gitu loh. Maksudnya mungkin beda, tapi kita memberi warna sendiri gitu. Dan mungkin 100% jamaah yang hadir ke sini yang non Indonesia kesannya positif gitu loh ke masjid kita. Kita nggak ngerecokin orang, kita di sini tidak bicara politik, kita nggak bicara rasis, nggak begitu. Ya kita bicara orang ke orang gitu, man to man atau hati ke hati atau masalah diskusi agama, masalah apa, tapi tidak pernah membicarakan politik. Dan itu salah satu kenapa banyak teman-teman di sini pengen ke sini. Dapat komunitas di sini yang non Indonesia datang ke sini. Karena menurut mereka di masjid A, di masjid B selalu ada friksi antar golongan atau antar partai atau apa. Insya Allah kita di sini, andai pun ada, kita usahakan kita kurangi dan kita eliminasi. Dan itulah gunanya ada orang Indonesia di sini. Ya. Oke. Jadi brothers and sisters, sekali lagi tuh udah dijelaskan oleh Pak Bambang, 1.3 million itu udah effort yang dilakukan berbagai macam BOD, beberapa kali pergantian pengurus, effort dari beberapa orang yang punya concern untuk Masjid Indonesia, bukan hanya untuk dakwah tapi juga untuk memperkenalkan Indonesia. Bagaimana kita sebagai orang diaspora di Indonesia sulit untuk mempromosikan Indonesia, namun dengan adanya kita melestarikan masjid ini diharapkan mereka akan terpromosikan sendiri bahwa seperti ini loh Indonesia yang damai dan yang Islam menerima apa adanya gitu. Nah, melihat kondisi saat ini nih Pak Bambang, menurut opini Pak Bambang, visionnya Pak Bambang Masjid AMC dan Masjid Istiqlal kedepannya kelihatannya seperti apa? Ya mungkin kita akan jadi, kalau saya kedepannya melihat mungkin udah 1-2 tahun ini, tapi ke depan itu kita jadi salah satu center of excellence. Jadi kita udah punya program untuk mendatangkan imam, ya imam kalau bisa dari Indonesia, yang mengerti tentang Indonesia dan bisa mengayomi semua kelompok masyarakat gitu loh. Kalau dia sudah mantap di situ, kita bisa mengembangkan fasilitas kita. Ya mungkin kita bisa dirikan sekolah, ya sekolah yang warna sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut salah satu organisasi agama yang di sini, mungkin kita jadi ikut warna mereka. Jadi seperti halnya di tempat lain di Amerika juga, kita punya di Washington State sana ada ya Pak Joban, di East di sana ada Pak Imam Syamsi Ali dan Pak Mutahir. Nah, mulai dengan seperti itu ya. Kita juga bisa mulai yang sama gitu. Kita bisa kerjasama, kita bisa mencari resources yang sama, share resources, dan insya Allah kedepannya itu kita bisa sama-sama wujudkan. Jadi mungkin 2-3 tahun ke depan ini target utama kita adalah masjid dulu. Masjid, insya Allah kita. Dan ini ruangan ini akan jadi madrasah. Jadi brothers and sisters, didoakan tempat kita ngobrol-ngobrol sekarang dengan Pak Bambang, insya Allah bisa menjadi madrasah bagi anak-anak atau para mualaf atau orang yang ingin belajar tentang Islam, datangnya nggak mana-mana tapi datangnya ke Masjid Istiqlal ya. Insya Allah.
Nah ini Pak Bambang sebentar lagi akan masuk ke pemilu dan tentunya kita tahu bahwa AMC ini semuanya voluntary basis. Jadi udah ada kerjaan rutinitas yang mainnya, tambah dengan kondisi AMC harus aktif, plus Pak Bambang ini juga brothers and sister adalah prinsipal dari IQS itu sendiri. Begitu besarnya banyaknya waktu sudah dikeluarkan oleh Pak Bambang untuk komunitas ini. Waktu luangnya bagaimana Pak Bambang supaya bisa refresh kembali? Alhamdulillah waktu itu kan kita yang ngatur, maksudnya saya mau santai-santai juga bisa. Oke. Nah, tadi Mas Rio bilang jadi IQS Principal, jadi kepala sekolah Sabtu ini, sebenarnya saya itu diminta Pak Eka. Oke. Ya. Jadi IQS ini Istiqlal Quranic School sudah jalan, sudah lama. Mungkin yang pertama di Houston yang bernuansa Indonesia, dulu namanya Indonesia Quranic School. Okay. Ya, masih di KJRI dulu. Saya masih ingat dulu masih di KJRI. Kemudian pindah ke sini dan juga masih voluntary base. Okay. Jadi guru-gurunya semuanya itu tidak ada yang dibayar. Jadi meluangkan waktu. Saya tanya Pak Eka nanya saya, Pak Bambang bisa nggak bantu? Karena saya itu cukup sibuk ya kan. Lagi pula Sabtu kan it's the prime time. Yeah. Sabtu itu prime time. Maksudnya anak sekolah punya ekstrakurikuler hari Sabtu. Kalau saya suka nonton sepak bola English Premier League, itu jam 8 sampai jam 12 siang waktu Houston itu waktunya Premier League atau Formula One di TV, atau mau gawe sepedaan, mau main tenis, banyak pilihan. Tapi akhirnya Pak Eka bilang, saya tanya dulu Pak Eka bagaimana? Pak Eka niatnya dia bilang ya kita ngumpul poin aja Pak. Saya bingung ngumpul poin, ya kayak frequent flyer itu, maksudnya poin ternyata pahala. Okay. Jadi ngumpulin pahala aja. Dan satu yang kenapa saya juga ingin terlibat di IQS, karena suatu saat kita itu akan ditanya, ya. Misalkan ada seorang anak ditanya dia tidak bisa baca Quran, ya. Mungkin di pengadilan Allah nanti, kenapa kamu gak belajar Quran? Gak ada yang ngajari saya. Orang tuanya nggak bisa, tetangganya nggak ada. Apakah di masyarakat kamu tidak ada yang bisa baca Quran? Pasti ada kan? Pasti ada. Nah jadi insya Allah anak-anak yang kita ajari itu akan menjadi saksi bahwa kita ngajari dia Quran. Ya. Jadi tanggung jawab moral bahwa kalau dia sampai nggak bisa baca Al-Quran, orang tuanya nggak mau tanggung jawab, ya kitalah yang menjadi drivernya untuk dia mau. Tentu nggak bisa lepas tangan orang tuanya juga, ya orang tuanya harus ikut juga. Tapi lebih kurang poinnya gitu, bahwa suatu saat harus ada yang mengajarkan. Bisa saya, bisa Mas Rio, bisa siapapun bisa mengajarkan Quran. Tapi kan kita perlu bentuk yang formal, makanya ada sekolah ini. Dan kenapa dipilih hari Sabtu? Banyak yang bilang, kenapa hari Sabtu nggak hari Minggu? Ya saya bilang itu tadi, this is prime time. What is your priority? Kalau prioritasnya itu mau nonton bola, silakan. Tapi kalau prioritasnya itu mau belajar Quran, datang sini sama-sama kita belajar. Jadi ini masalah prioritas, bukan masalah nggak bisa pindah hari, tapi prioritas saja. Karena dipindah hari apapun nggak akan sama, orang prioritasnya tidak akan sama. Saya pindah hari Senin, pindah hari Jumat malam, nggak akan sama prioritas orang. Mungkin itu dari saya. Saya selaku co-chair kebetulan juga dari KPU bersama dengan Bang Fauzi tidak ada di sini. Sekaligus juga jamaah Indonesia di Greater Houston mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Bambang waktunya dan juga tentunya konfirmasinya sudah bersedia untuk dipilih masuk ke dalam pemilu menjadi Board of Director tahun 2023-2024 yang pemilunya akan berlangsung sebentar lagi. Jadi untuk brothers and sister
Diharapkan juga ini salah satu video dari para kandidat, ada beberapa kandidat, nanti kita akan share. Tolong ditonton semuanya biar kita kenal siapa sih nanti yang jadi BOD ke depan, karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Demikian, dan yang lebih penting lagi, jangan lupa berpartisipasi untuk ikut memilih, vote sesuai dengan keinginan dari jamaah sekalian. Demikian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.